Hi everybody, welcome to your living room wherever you are. Anda di mana saja, saya menyambut Anda juga bergabung dengan saya di ruang tamunya saya. Dan saya berterima kasih bisa turut hadir bersama kalian semua di musim seperti ini di ruang tamu kalian. And apa kabar kalian semuanya? Bisa juga berbagi ya sama saya apa yang Anda setelah alami 30 hari atau lebih bagi beberapa kalian. Sudah dirumahkan, tanda kita quarantine, house quarantine, sebisa mungkin kita work from home, tentunya sudah persyaratannya. Kalau di Jakarta tuh udah PSBB. Kemarin juga saya dapat berita untuk PSBB di Tangsel juga. So kita hormati pemerintah yang sebisa mungkin melindungi kita, dan kita juga melindungi diri kita dan sesama kita. Dan kita menjaga diri kita demi orang lain diselamatkan. Saya senang sekali banyak hal yang saya peroleh di masa karantina kota Jakarta ini, karena saya belajar untuk mempraktekkan dua hukum konten utama daripada Alkitab kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu, dan cintailah sesamamu seperti kau mencintai dirimu. Well, saya nggak keberatan untuk bisa juga Anda mau di komen, tulis, saya ngalami ini Bu Indri, saya ngalami ini Bu Indri, please feel free, I'm here to accompany you. Saya mau menemani Anda, dan Anda sama-sama saya ini disertai tim yang luar biasa, solid tim saya ini, yang memungkinkan saya bisa datang ke rumah kalian, atau mungkin di kamar tidur kalian, mungkin ada di tempat kerja kalian. No, today is a weekend. Jadi mungkin di living room, atau mungkin lagi di kebun, mungkin lagi menikmati kehangatan matahari ya, karena virus ini sukanya tempat dingin nih, ber-AC-AC, dan juga kita mesti jaga kalau bersin batuk ya. Tapi kalau kita pakai face mask, dan kalau kita kerja pegang barang-barang di luar, pakai latex hand glove, kaos tangan latex, jadi kita tidak mudah tercemar, terinfeksi ya, tertular. Dan mungkin Anda ada di kebun, saya senang jalan-jalan di kebun, bisa tenang. Kapan lagi kalau nggak kita terkungkung terus di kamar AC di kantor. So, apa kabar? Saya tahu Calgary, Ruth, you've been contacting me. I'm so glad, I'm so blessed by you, my dear. Saya juga mau ucapkan thank you untuk Tanti, Jenny, Budi, how are you? Bagaimana kondisi di sana? Dan juga Saudara Tanjung, Johan, thank you so much. Hansang, Andrew Hansang, thank you so much. Anda dari dari Manado. Oke. Selamat siang juga Yeni. And thank you so much dari Sydney, Australia. It's so good, Sylvia. Thank you for contacting. And Maya Catherine, I'm sure you're getting slimmer and getting more beautiful. Okay, saya senang sekali kalau kita bisa engage, and setelah selesai live Facebook ini tetap ada engagement, sehingga saya bisa menyiapkan makanan yang dibutuhkan bagi Anda, dan Tuhan bisa memberikan hikmat, pewahyuan, so Anda juga dikenyangkan dengan roti hidup dari Tuhan melalui bejana saya, melalui mulut saya ini, sehingga Anda bisa makan roti hidup, minum susu rohani, makan keras, macam-macam kan kelas imannya. Tapi saya berdoa saya ini menjadi penyaji, waiternya Tuhan, untuk menyajikan makanan spesial untuk menguatkan Anda, menyemangati Anda, membangkitkan iman untuk timbul di hati Anda di situasi yang tidak menentu ini dan membingungkan. Karena banyak sekali orang-orang yang masih melakukan adjustment, penyesuaian dengan hidup di rumah, kerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah, online. Saya kemarin mendapat input sharing dari staff kami di sekolah. Oh, anak-anak saya pada mengeluh, enakan di sekolahan beneran daripada di online. So, it is getting used, and orang tua mesti tidak boleh tertrigger, mudah emosional dengan situasi yang menekan mereka juga, karena kerjaan bisa terdampaki. Ada beberapa yang saya dengar terpotong gajinya, atau bahkan dirumahkan tanpa gaji. And
Saya hanya bisa berdoa di kaki Tuhan. Saya bilang, Lord, kok Allah yang menyediakan segala yang dibutuhkan sesuai kekayaan kemuliaan-Mu. Kalau si Elia dalam tugasnya melakukan panggilan Tuhan, disediakan burung gagak, kasih makan dia di sungai Kerit. Sampai kering sungainya, disediakan lagi janda Sarfat. Kita umat Tuhan, anak-anaknya pasti Tuhan sediakan, right? And thank you so much juga dari Kevin. Hi, how are you? Good afternoon, good afternoon. Thank you untuk Sutania, Nia. Thank you buat Perdana. Oh, hari ini tim kami yang memungkinkan, yang membuat mungkin ini pertemuan saya bisa live. Saya enggak jagoan neon, sendiri apa-apa sendiri. It's not about me, it's about my team. Di dalamnya ada saya. Kita praktek kolaborasi. Ini kerja yang tidak ada yang satu yang nonjol. Everybody is the same. Memang ada ketemunya saya, tapi behind the scene, behind the brain ada tim saya. Oke? And hari ini ada tim saya juga yang akan berkomunikasi dengan Anda. Namanya Perdana, dengan istrinya namanya Daisy Dwi. Mereka akan membantu kalau Anda butuh keterangan-keterangan, mungkin ada buku-buku referensi yang saya pakai untuk menguatkan jiwa saya di musim transisi seperti ini. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini COVID-19 ini, dan kapan Tuhan selesaikan peperangan dengan kuasa kegelapan di belakang si COVID-19 ini. Sementara kita dalam perjalanan ini, this is a journey ya. This is truly a journey, suatu perjalanan hidup nih. Ya, kita akan mau mengakhiri perjalanan ini di sisi seberang dengan awal yang baru. Apakah Anda udah bertanya kepada dirimu, nanti kalau kelar COVID-nya ini Anda mau menjadi seperti apa? Tentu kita nggak bisa dengan kembali ke normal kayak dulu-dulu lagi. There must be a new normal. Pasti kayaknya ada normal baru deh yang akan terjadi. Dengan saya, itu yang saya mau bagikan hari ini ya. Karena saya di tempat kami percaya bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus lahir baru. Kalian itu seperti Bani Isakar. Kita akan mempelajari persiapan generasi Isakar di akhir zaman ini di musim pandemik COVID-19. This is the Kairos moment. Okay? So saya mau ucapkan halo juga kepada Jambi, dari Bonasinaga, juga dari Bangka, dari Jalinovita. Hai, terima kasih sekali. Juga dari Malang, it's so good, Jawa Timur. Anda juga bisa bergabung. Thank you so much. Say hi ya dari Australia juga. Anda bisa kasih tahu Anda berasal dari mana, so saya bisa mengenal ada teman-teman. Teman-teman Facebook saya juga dari Kelapa Gading. Hai Pak Basuki, thank you Siska. Inge, thank you so much. Juliana Sudirjo, thank you. Yeni Hong, thank you. Dari Melanie Menarti, hai. Juga Andika Halim, juga akan melayani Anda semua. Perdana, Andika ini aktif sekali nih, kita punya Facebook online Usher, koordinator Usher kita. And dari thank you Andika, kamu udah menyapa buat si Ruth and Michael, and they are favorite sons and daughter of God. And dari Timika juga Papua, thank you. And hi Ibu Sylvia dari Calgary. Oh, you have somebody else from Calgary, thank you. And juga dari Nias, and dari Lee, Sylvia dari Jakarta, hi. And thank you for Aci, thank you for Ratna Yuliana Wati, thank you. Yes, God love you. Please share with me. Anda ini selama di rumah ini, di karantina karena PSBB, social distancing, work from home, how are you feeling? Okay? And our team, our favorite friend and dosen kita, Ibu Libe, how are you? Well, nggak usah jauh jalan-jalan ke Jakarta lagi loh. We can face to face ketemu. Saya berdoa, saya bisa berkat membawa makanan roti hidup dari surga untuk Anda semuanya. Thank you. Untuk El Todo dari Batam, I thank you juga. And
Enggak apa, ini yang saya harapkan, saya kangen ini ya. Terima kasih juga untuk hadir dari timnya Ibu Tina Astari JKI Semarang, Holy Stadium. How are you? MJ Rudy, Gembala MK kita. Hai Pastor MJ Rudy, how are you? Salam-salam ya sama istri sama anak, oke? Kita nggak bisa ketemu lagi di ruang rapat nih, kita ketemunya di sini aja deh, oke? Juliana Esther dari Manado, hai Manado. Dari Bangka lagi, Willianti, hai. And juga dari Bali, how are you? And many friends dari Manado, saya senang sekali. Manado itu spesial buat hati kita dang. Saya ini tiap hari makan cakalang fufu loh. Mungkin saya udah lama nggak ke Manado, tapi cakalang Manado tetap ada di hatiku. Saya juga suka itu woku belanga. Saya kangen sama itu bunga pepaya dang. Susah-susah situasi kayak gini, aku kemarin masih sempet loh, aku diberkati bunga papaya itu pakai daun jeruk spesial itu. Aduh, nggak ada duanya, oke? And thank you for Hai Lampung, thank you so much. Dari Belanda juga hadir, Anik Sumardi, thank you so much. And saya juga Erikson Tagotorop, thank you so much. Yes, nanti kita share ya. Pertanyaanmu saya catat loh, oke? Anda mau mana dulu nih, mau kerjaan atau penyakitnya mesti diberesin? There will be an answer dari Tuhan jika Anda bertumbuh menjadi umat Tuhan yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebanyak orang dipimpin Roh Kudus, dia anak-anak Allah. Oke? So, saya mau memulai membagikan pesan Tuhan bagi kalian semua and what I'm going through in my life. Dan ini dampaknya kepada generasi Isakar yang saya lihat dalam penglihatan. Tadi pagi saya bangun jam 3.54, you know, and I was so happy that karena aku langsung seger gitu lah. Itu aku senang. Berarti itu bukan kekuatan manusiawiku. Dan aku duduk di situ and I said, Lord, okay, apa sih yang betul-betul aku selama ini bagikan that bring me to change, a transformation in my being gitu loh. Apa sih yang membuat aku mengalami transformasi ini? Okay. And so saya mau membuat Anda bisa juga share your portion. What is it yang Tuhan bagikan? Siapa tahu kita kan sama-sama manusia ya. Kemanusiaan kita mesti keluar ini. Siapa tahu pengalamanmu dengan Tuhan bisa membantu saya, bisa membantu tim saya. So kalau Anda ada kesaksian yang mau dibagi, saya buka dengan segenap hati, terbuka untuk mendengarnya. Kemudian kalau Anda ada permohonan doa, please don't hesitate, jangan ragu-ragu, sampaikan. Tim kami yang ada juga join dengan Anda live di sini, maupun saya akan mendoakan Anda. Okay? And untuk teman-teman yang bawa keluarga yang belum mengalami Tuhan secara pribadi, you know, and kita berdoa di akhir daripada live Facebook ini, kita semua bisa menjadi sarana untuk bersama-sama berdoa, untuk membuat pengalaman dengan Tuhan tidak saja menjadi milik kita, tapi menjadi milik semua orang. Okay? Because God is everywhere. Dia maha hadir. Kalau Anda mau tahu Tuhan ada, lihat dong. Di tengah-tengah COVID, kebun saya dengan dapat hujan nih, subur sekali kebun saya. Banyak bunga yang mekar, bersinar. Matahari tetap teratur, terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. So there is a power behind it. Itu ada kuasa yang mengatur semua alam semesta ini. Tuhan namanya, yang dia bangkit dari mati setelah menjadi tebusan dosa manusia, dan dia hidup, dan karena dia hidup dia hadir. Kalau Anda berseru, dan tidak ada nama diberikan oleh Tuhan kepada kita semua di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus Kristus. Dengan nama itu artinya penyelamat. Okay? Anda diselamatkan dari semua ancaman COVID-19, dari semua tekanan batin karena ekonomimu terdampak, bisnis terdampak. Okay? Anda yang punya bisnis sedang dengan kredit bank tentu terdampak. Okay? Anda minta rescheduling, restructuring, and government juga ada relaxation. Kita berdoa dari semuanya ada special favor of God.
kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dan perhatian Tuhan turun atas Anda, perusahaan Anda, pegawai Anda, dan juga ke banknya. Kita juga berdoa untuk semua perbankan di Indonesia. Mereka juga tidak jadi goyah, tapi kuat, solid, supaya ekonomi daripada para pengusaha, perusahaan-perusahaan yang membuat ekonomi Indonesia sehat, itu bisa tetap mengalami kelanggengan dan kesinambungan. Sehingga setelah COVID selesai, perusahaan dan bank tetap on the go and business akan meningkat lebih lagi. Oke? So, if you have, kalau Anda pengusaha, Anda jangan sungkan untuk bisa minta permohonan doa. Doa pengusaha tuh buat saya waktu saya jadi pengusaha tuh Amsal 3 ayat 3 dan 4. That is for me. Okay? Because itu bicara mengenai kemurahan hati Tuhan, perhatian hanya bagi kita, perusahaan kita, customer kita, supplier kita, banker kita, semua mendapat perhatian Tuhan, dan kita pun mendapat perhatian manusia. That is so important, Amsal 3 ayat 3, if you are running a company. Okay. So saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Rafael. Yes, thank you so much. Yes, thank you. It's a pleasure untuk saya juga bisa go live. And terima kasih dari Batam, Yulia Mantei. Thank you so much for joining, untuk bergabung dengan kami. Hai Angie, thank you. Hai Cahaya, semua yang dari Tangerang, thank you so much. Dari Bekasi, and we love you. And kami berdoa hari ini hari yang kita bisa saling menguatkan, dan Tuhan bisa hadir. Dan sekali lagi, kami punya tim senang sekali bisa mendapat keterlibatan Anda, sementara kesaksian hidup saya bagikan. Anda bagikan kesaksian hidupmu, juga pertanyaan-pertanyaan, karena kita belajar good leader ask good question. Pemimpin yang baik memberikan good question. So ini membuat kita bisa mengolah jiwa kita di musim yang dimana kita betul-betul ditekan, tertekan, terbelenggu, dirumahkan, you know what you feel. Saya tuh gemes tadi pagi lihat dari salah satu pembicara, jadi mentor kami, Carrie Newhoff, you know, and then dia pakai iklan lucu banget. What happened when your wife got a job and you don't? Waktu istri mau dapat kerjaan yang kamu enggak. Suaminya pakai kamarnya, pakai kaos kaki, pakai kepala kuda-kudaan, and dia bolak-balik. You know, everybody trying to express their emotion. Oke, saya mau bagikan pada kalian apa yang dibutuhkan saat seperti ini di negara-negara manapun juga. Umat yang mendengar dan mengenal dengan intim suara Tuhan. Karena satu suara dari Tuhan, Kenneth Copeland pernah berkata, one word from the Lord will settle everything. Oke, satu firman dari Tuhan akan membereskan segala situasi. So inilah waktu di mana kita mesti jadi kuping gajah bagi Tuhan. Di mana kita memberikan undivided attention to our God, our most important source. Kita perlu memakai kuping gajah atau kuping anjing kapes itu yang gede-gede itu, tackle tuh, anjing tackle gitu ya. And so buka tuh kupingnya, and we want to hear from God. Ternyata di 1 Tawari 12, kalau Anda udah siap dengan Alkitabmu dan catatan, supaya kita bisa TikTok nih ya. Ayat yang ke-32. Nah, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Nah, saya bikin ini personalized. I said like this. Dari anaknya suku keturunan Isakar, orang-orang yang memiliki pengertian tentang waktu-waktunya Tuhan, musim-musimnya Tuhan, masa-masanya Tuhan, sehingga mereka mengetahui apa yang mesti diperbuat pemerintah Republik Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga para dokter di rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah. Saya bersyukur, untuk saya mesti salut dengan RSCM yang betul-betul mempersiapkan rumah sakitnya khusus menangani pasien COVID-19 ini. Memang nggak gampang sama sekali, you know. And ini keturunan suku Israel, keturunan dari Abraham, keturunan Israel nih, Yakub, you know, yang kok tahu waktunya Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa?
Terus mesti gimanain setelah Tuhan kasih tahu, mesti diapain dan kapan. Kalau pakai bahasa Inggrisnya, this is the tribe that know what to do, when to do it, what to do, when to do it, how to do it for the nation of Israel. At the right time, to the right people, with the right means, in the right place, right time, right people. Sehingga tidak ada yang usang, tidak ada yang mubasir. Sehingga tujuan Tuhan, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak kembali sia-sia ke dia, akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan. Now, saya belajar lagi dari Bible teacher kami, yaitu Robert Heidler dari timnya Chuck Pierce. Dan dia buka mengenai kalender Ibrani. Ini kita masih di musim bulan Nisan, kayak Abib. Nah, di musim inilah terjadinya bulan pertama di mana orang Israel is crossing over. Jadi setelah Passover, sekarang waktu crossing over. Maksudnya apa sih? Setelah domba Paskah disembelih, darah dipercikan di rumah orang Israel di Goshen, malaikat pemusnah itu lewat, tidak bisa menyentuh mereka, dan mereka kemudian makan dari daging cepet-cepet dengan roti yang tak beragi karena buru-buru persiapannya, dan cepet-cepet mereka makan, langsung mereka buru-buru mesti keluar dari Mesir untuk menyeberang Laut Merah sambil dikejar 600 pasukan kudanya si Firaun. Namun Allah belah Laut Merah itu, samudra jadi dinding, dan dasar samudra menjadi tempat jalanan mereka seperti jalanan kering loh. Are we ready to cross over like that? Artinya seperti apa? We do not hold on from the past. Kita jangan pegang apa yang ada di belakang kita. Yang enak, yang berhasil, yang sukses, yang gagal di masa lalu, lepas. Let it go. And mari kita pegang hadirat Tuhan. Supaya seperti Yosua masuk ke tanah perjanjian, you know what he did? Dia lihat, dia dikasih tahu sama Tuhan, coba kuduskan dirimu dan anak-anak Israel yang usianya 20 tahun ke bawah, karena nenek moyangnya yang bebal-bebal itu pada dibunuh semua, dan bikin jarak antara tabut perjanjian dan engkau. Tabut perjanjian lambang apa? The presence of God, hadirat Tuhan, bukan? Nah, ikuti itu hadirat. Barisan pertama adalah puji-pujian. Semua suku Lewi yang memuji Tuhan. Baru imam, baru yang pakai senjata. Nah, setiap crossing over, penyeberangan, keluar dari Mesir, keluar dari rumah, menuju ke perbatasan padang gurun pertama, tanah padang pasir Mesir, masuk ke Laut Merah, ke padang gurun Rafidim. You know what happened? Anda mesti tahu di situ. Hadirat Tuhan di depan mereka. So mereka nggak sembarangan. Musa itu ngelihat membawa tongkat Allah untuk membelah laut itu. Kemudian dia juga melihat tandanya Allah berbicara pada dia. So nggak sembarangan. Yosua nggak menyeberang Laut Merah, tetapi dia menyeberang Sungai Yordan yang lagi banjir sibak gitu. Nah, pada waktu mereka menyeberang, membawa semua kebutuhan yang Tuhan butuhkan untuk nantinya Allah bisa bertemu dan mereka bisa berkenalan intim dengan Allah. Nah, mereka bawa semuanya itu, dan yang hebat tidak ada yang sakit di antara mereka. So, mereka sampai ke tempat tanah penuh ketakutan, cemas, stres, karena kan mereka trauma ya sama si Firaun. Tetapi dalam perjalanan dengan trauma-traumanya, asa melihat hadirat Tuhan, you have no problem. Nah, saya ini belajar bagaimana diri saya, karena saya itu melihat selama 5 tahun ini, terutama juga di aplikasinya lebih jelas di kejadian adanya pandemik COVID-19. Buat seorang kolerik, seorang pionir, seorang go-getter, get to do it, task oriented, dan saya semakin jelas penyakit-penyakit lama ini yang saya sudah mulai dibongkar sama Tuhan. That my personality is a performance oriented. Banyak hal yang kulakukan bagi Tuhan, untuk Tuhan, tetapi sebetulnya is not because karena Tuhan 100%. Ternyata banyak campuran-campuran toksik yang bukan dari Tuhan yang ada di diri saya. Dan itu baru terjadi semenjak saya melakukan yang namanya menyendiri ke tempat sunyi dan berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti Tuhan, seperti Anda bisa baca di Mazmur 37 ayat 7 ya. Kita baca sebentar ya, Mazmur 37 ayat 7. Saya ada satu buku yang betul-betul mempengaruhi hidup saya total.
Dan sampai hari ini itu buku saya belum bisa lepasin sama sekali ya. Buku itu judulnya adalah Emotionally Healthy Spirituality. Bahwa rohani kita nggak bisa dibilang sehat sampai emosinya sehat. Jadi kalau betul-betul kita tuh rohaninya sehat, well, kita bisa ukurannya itu jiwa kita, emosi kita. Makanya di Galatia 5 ayat 22, nggak heran kalau dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, panjang sabar, kebaikan, lemah lembut. Anda bisa lihat semua nggak itu tuh? Itu tuh kesabaran, penguasaan diri. Itu actually emotional being kita loh. Kesehatan emosi kita. There's nothing spiritual about it. Nggak rohani loh, nggak bahasa roh, nggak puasa, nggak ngomong ayat, nggak khotbah. Tapi kondisi jiwa kita, lemah lembut, sukacita, panjang sabar, baik. Right? Coba pikirkan. So, kita nggak bisa dibilang dewasa rohani kalau emosinya tidak stabil, emosinya nggak sehat, gampang tersinggung, susah mengampuni, mesti perang dalam batin tuh bisa ngampuni, traumat, timidity, ketakutan, minder, bahkan sampai mengalami gangguan jiwa, depresi, stres, and itu semua bisa sembuh kalau Anda lakukan dari orang yang paling stres di dalam Alkitab. Kalau saya bilang sih Raja Daud, dari 14 tahun mau dibunuh, dicuekin sama orang mama papahnya, dicuekin sama 7 kakak-kakaknya, kan pasukan Kopassusnya raja pertama Israel, Saul. Aduh, kalau Anda jadi anak terus dicuekin sama kakaknya, nggak dianggap. Nabi Samuel, hakim Israel saat itu datang ke rumahnya mau mengurapi penggantinya Raja Saul. Ya ampun, si Daud nggak diundang. Kalau Anda jadi Daud, merasa tertolak tidak? Oh, ngomong tertolak, saya salah satunya. Mami saya yang baik, luar biasa. Saya cinta dan saya bersyukur dia masih hidup sampai tahun ini, 91 tahun. Kita masih bisa berdialog, memulihkan hubungan-hubungan rusak gara-gara saya bengal. Dia pernah hampir mau berniat saja, belum pakai alat, belum pakai obat, belum pakai apa, kepingin saya digugurin. Karena momennya nggak cocok. Sebab kakak saya baru setahunan lah, 9 bulan, hampir mau menuju setahun, dia sudah hamil saya. And semua suaminya, papa saya almarhum, mertuanya dia, oma-oma saya, 2 oma saya nggak setuju. Kalau setuju saya nggak ketemu Anda dong live di sini online. Thank God, Tuhan punya rencana baik bagi saya. Saya bisa berjumpa dengan Anda, saya melihat orang yang latar belakang punya orang tuanya niatan mengkuguri saya, bisa sehat, disehatkan, terus disembuhkan jiwa saya, emosi saya oleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Oke, so saya mau Anda semua yang terkasih, juga Pak Paju, Bapak Petrus dari Ruteng, thank you so much for joining juga. Terima kasih semuanya yang bergabung. Kita mau baca ya Mazmur 37 ayat 7. Dari orang yang paling stres, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. How do you berdiam diri? Gimana tuh berdiam diri? Diri itu bukan fisik loh. It's talking about your being, jiwa Anda. Berdiam dari kesibukan tekanan eksternal, dari budaya kita, dari budaya digital, budaya gadget, budaya mesti connect sama orang, budaya fashion, budaya makanan, you name it. Oke? Kemudian dari tekanan internal kita juga. Suara-suara kita yang mesti mikir, mesti gini. Ada ini belum kebang. Kemarin kerjaan to-do listnya belum kelar. Aduh, udah stres sendiri. How can you be still dari suara internalmu dan eksternalmu? And then nantikan Tuhan. Karena untuk bisa diam dan berubah setelah itu, kita perlu menantikan Tuhan, sebab Tuhan perlu mengerjakan sesuatu di dalam jiwa kita secara internal. Kalau kita bisa tutup, matikan, shut off suara eksternal,
and shut off suara internal kita. Dan kita latihan untuk mendengar suara Tuhan. Sebab generasi Isakar itu ciri-cirinya peka sekali. Nah tadi saya kembali bentar ya. Waktu orang Israel setelah Paskah, Passover, and then they start crossing over kan, siap menyeberang kan. Anda tahu nggak barisan pertama suku Israel yang maju paling depan siapa? Yehuda. Suku pemuji. Suku yang mendeklarasi. Suku profetik. Itu suku yang dengar Tuhan. Belakangnya dia, barisan kedua, Bani Isakar, suku Isakar. Barisan ketiga, suku Sebulon. Ini suku Sebulon itu sama dengan para pengusaha. Orang-orang suku yang bisa mengambil jarahan kekayaan dan memultiplikasikan. Sehingga semua perjalanan Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tidak ada yang miskin di antara mereka. Itu yang saya pelajari di kitab Ulangan tuh. Oke, fase 8 ayat 15 kalau nggak salah. Nanti kita tinjau sebentar sana ya. So is the Judah, the tribe of Judah, tribe of Issachar, and the tribe of Zebulun. Jadi si Isakar itu dijepit antara pemimpin yang maju dengan panji-panji imannya, yaitu puji-pujian. Roaring lambangnya Yehuda, apa suku Yehuda? Lion of Judah, betul kan? Singa suku Yehuda kan? Dia roar, declare, ini adalah hari kita dekretkan. Harinya Tuhan kita akan menyeberang, akan meninggalkan belenggu perbudakan dan belenggu penguasaan sistem dunia ini. Lepas dan masuk kemerdekaan untuk menyembah, mengenal Tuhan Allah Israel, dan masuk menuju kepada tanah perjanjian penuh susu dan madu, di mana Tuhan akan memiliki bangsa yang menyembah dan yang Allahnya adalah rajanya. Itu tujuannya Tuhan, right? Nah, situ Yehuda mesti dengar instruksinya Isakar tuh. Isakar yang kasih tahu kepada Sebulon di mana mereka akan lihat gunung berisi biji besi, gunung yang berisi tembaga, emas, di mana yang berisi pasir untuk membangun, batu untuk membangun tembaga, emas, kayu, penaga. Mana itu? Mana negara-negaranya untuk kamu kerjasama? Isakar yang ngatur semua itu. Jadi benar-benar mereka tuh nggak sembarangan nyebrang keluar dari Mesir. Semuanya diatur dengan sistematis dan terstrukturisasi oleh pemikiran Tuhan yang diturunkan ke suku Isakar. Yang Isakar dengan presisi tahu ini perkataan untuk musim ini untuk si Sebulon, ini untuk Yehuda, ini caranya begini, mesti lakukan ini, dan begini akibatnya 12 suku Israel masuk tanah perjanjian dan mereka hidup di tengah-tengah dengan Allah yang mau bertahta di antara anak-anaknya sendiri. Damai sejahtera turun ke mereka. That's the dream of God. I pray is your dream too. Nah, untuk menghasilkan suku Isakar itu, saya belajar dari Elia. Nah, kalau saya belajar tadi pagi jam 4, saya baca dari 1 Raja-Raja 16, 17, 18, sampai ke 19. Oke? Hari ini kita mau fokus how to be intimate with God and how to hear. Masa pandemik COVID ini, kita percuma panik. Kita percuma parno. Nothing. Is bad. Anda tahu di Keluaran 14 ayat 13-14 ya. Saya senang sekali. Ini waktu saya di tengah-tengah badai dengan tim saya. Ini tim saya ini yang menemani saya hari ini penuh dengan cucuran air mata dan pendarahan-pendarahan, sama-sama saya. Jadi kita ini sekapal, senasib, sekata akhirnya untuk kita menjadi serempak ini ya. Memang mengalami goncangan-goncangan itu ternyata menyelaraskan kita semua, Kasih Kristus jadi lebih nyata dari dalam tim kita. Makanya kolaborasi terjadi. Keluaran 13 ya, ayat 13-14. Ini nyambung ke Mazmur 37, koneksinya ada nih, ayat 7. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Bukankah COVID-19 bikin kita pada ketakutan semua? Takut ketularan, takut kena COVID, jadi pasien positif COVID. Aduh, nggak mau deh. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berdiri tetap. Di mana tempat tetap kita berdiri? Di hadapan Allah. Kita bersembunyi di bawah kepak sayapnya.
Kalau bahasa Inggrisnya Mazmur 91 saya suka deh. And he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kalau bahasa Indonesia, di bawah kepak sayapmu. Bahasa Inggrisnya, di bawah bayangan dari Maha Kuasa. Nggak ada bayangan dong kalau yang kuasa nggak ada di situ. Bayangan selalu dekat bendanya loh, kayak kena sinar kan. Jadi kalau ada bayangannya, ada pribadinya. Right? Berdirilah di tempat itu dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah zozo dari Tuhan. Oke? Jadi alias dia yang pernah kita nonton gitu loh. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. So hari ini can be any day, which is the day of the Lord. Let us rejoice and be glad in it. Oke? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mungkin si COVID yang kamu lihat hari ini tidak akan kita lihat selama-lamanya lagi. Oke? Tapi ada waktunya kita menanti Tuhan. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kenapa kok mesti menanti Tuhan? Karena Tuhan perlu bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan kita mesti punya karunia membedakan roh, discerning. Apakah Tuhan sedang bekerja dan kerja ngapain ya dalam kita? We need to know that. Ini anak generasi Isakar tahu presisi. I want us to have a sharpen hearing and discerning. Kita mau minta Tuhan ya sebagai anak-anak generasi Isakar untuk pendengaran yang tajam, penglihatan yang jelas, karena clarity is power, right? Okay? Dan kamu akan diam aja. Nah, diam ini apa? Saya pelajari dari dari Elia. Diam itu adalah being silent and still di dalam internal jiwa kita. Being silent. Be still. Bukannya diam-diam terus mainan game. That's not it. Waktu kita silence and still, kita masuk ke tempat yang namanya solitude. So saya singkat ini dengan jemaat saya, dengan para tim saya. Kalian mesti tahu ya namanya, kita mesti masuk ke dalam masa SS. Apa itu? Solitude and silence. Yo, saya pakai ini dari Perjanjian Baru deh, supaya Anda bisa lihat di Perjanjian Baru emangnya ada yang kayak gini-gini. Yuk kita buka Markus 6 ayat 31-32. Markus 6 tuh ayat favorit saya, karena itu tempat di mana Yesus memberi makan ke 5.000 laki-laki. Belum termasuk istrinya, belum termasuk bujangnya, belum termasuk anaknya. Anggapnya punya satu gitu loh. Minimum 20.000 orang dikasih makan. Dari makan siang di tromel anak kecil yang bawa 5 roti, 2 ikan. Nah, lihat Markus 6 ayat 31-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. This is solitary place. This is solitude. Okay. Supaya kita sendirian. Anda di musim pandemik ini, Anda butuh sendirian. Really. Okay. Tapi butuh di tempat yang sunyi. Kecuali sekarang. Kalau sekarang Anda sama saya. Anda lagi ditemani saya. Sekarang jangan sunyi-sunyi dulu, nanti aku ditinggal. Okay. Nanti abis ini kita berbarengan ke tempat sunyi abis makan siang kalau saya. I don't know di Calgary, di Philadelphia, di Sydney. After you done the online, go to a solitary place. Oke, ke tempat sunyi, nggak ada temen, nggak ada gadget, nggak ada orang di telepon, nggak ada terima telepon. Oke, ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. We do need to rest. Our soul need to rest. Makanya saya berkati juga tim kami ini, yang they really need to rest. And yesterday kita melakukan sabat kita, Friday sabbatical, totally no work, no thinking, doing hairstyle, doing nail, exercise, jemur-jemuran, nyetir-nyetir keliling-keliling Jakarta yang sepi gitu ya. Happy, beli Starbucks sedikit, minum-minum, makan. Anyway, pisang goreng, ubi goreng, yang di Calgary jangan iri ya, okay? Sorry. And sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Kenapa kok kita mesti ke tempat yang sunyi sendirian? Sebab kita ini terlalu gampang ngomong iya sama orang gitu loh. Ntar ini ya, gue kirim makanan ya. Ntar kita ketemu ya, kita di Zoom ya. Kita perlu bicarakan ini nih. Karena sungkan sama orang, we don't know how to say no.
Nah, kalau Anda mau belajar untuk tidak sakit ya, tidak sakit kebanyakan agenda dari buku ini nih. Emotionally Healthy Spirituality for Women. Ini isinya 8 hal yang Anda mesti ngomong enggak. Kalau you can say no to your soul, to your emotion, to your free will, kepada kehendakmu bebas, kehendak bebasmu yang kita dapat dari Tuhan, kehendak bebas loh. If you can say no, Anda tidak akan menderita. Pada waktu Anda melakukan double S, apa itu? Solitude and silence. Yesus aja ngajakin muridnya kok ke tempat sunyi, bahasa Indonesianya juga S, sunyi dan sendirian. Untuk apa tujuannya? Rest in your soul. Emosi Anda mesti diistirahatkan. Kalau enggak Anda jadi high tension. Anda jadi kayak apa tuh panci kukusan. Kayak kue putu gitu loh. Padahal si putu bilang udah matang gitu loh. Oke. Badan kita udah berkata, aku capek. Nanti lama-lama namanya kalau bahasa Inggrisnya burn out. Oke, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempet. Bayangin, kalau sampai Anda nunda-nunda makanan, banyak orang ngumpulin, terus Anda, apa tuh namanya itu ya, GR, gue populer loh, gue banyak penggemar, sampai lupa makan segala macam. Kalau setahun lagi Anda sakit lambung, asam lambung yang tidak sehat, Anda sakit GERD, Anda jangan bilang, Tuhan sembuhkan aku. Itu Anda tabur bertahun-tahun. Because you don't know how to say no. Because your body need rest. Your soul, mentally juga butuh rest. Ingat, kita ini ciptaan, bukan Tuhan loh. Kita ciptaan Tuhan, bukan pencipta. So, sadar kita ada limitasi. If you know you have a limit, one day, if you respect your limit, you have a blessing in disguise. Mengerti kita punya limitasi, umur kita juga terbatas. Kayak saya kan sudah senja. Bukan senja di kayak mana. Senja usianya, oke? Udah lain lah make upnya ya. Lain sama istrinya MJ Rudy yang masih cantik gitu, oke? Itu usia masih berbunga, bersemai. Menjadi kemuliaan sepenuhnya, you know? Enjoy that, you know, MJ. Jangan ditinggal-tinggal istrinya, oke? Ajak bersama-sama. Nah, kalau udah seumur saya mesti jaga. Boleh jemuran, jangan kelamaan. Menambah freckle, bercak-bercak dan kerut. Tapi kalau 15 menit aja oke lah, vitamin D3-nya masuk gitu ya. Nah, say no, learn to say no. Tahu badan tuh ada batasnya. Usia pun sudah ada almost kadaluarsa. Please, oke? Belajar nanti baru Anda sehat, seger. Anda mau tahu nggak kenapa itu segar? Kenapa perlu istirahat? Yesus aja nyuruh. Supaya perspektif kita kembali ke repurpose. Diarahkan kepada Tuhan dan seger otaknya. Dan Anda bisa mendapat clarity. Jadi mikirnya nggak under stress, tapi jelas. Begitu loh. Oke, sekarang kita mau ajarin bagaimana Bani Isakar bisa melakukan SS. Nah, ini kita belajar dari Elia. Konklusi nanti dilanjutin Senin, Kamis sama Sabtu lagi. Elia. Anda baca 1 Raja 16, 17, 18 ya. Pokoknya negara Israel tuh udah kacau bener. Anda kan tahu kan Israel itu pecahannya Israel asli. Dan nama Israel itu dimiliki dari nama Yakub setelah bergulat dengan Tuhan di Sungai Yabok. Dia berubah nama dari Yakub penipu menjadi Israel pangeran Allah. Nah, gara-gara cucunya si Salomo, pecah tuh. Si cucunya Daud, anak istri Salomo. Pecah loh Israel. Jadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, pada waktu itu ada raja yang namanya si Omri. Omri ini papahnya Ahab. Ahab ini suaminya dari si Isabel. Ini orang Sidon, nggak ada hubungan sama Israel. Omri beli gunung, dia kasih nama Samaria. Dia bikin dewa-dewa Baal segala macam tuh, Asitoret segala macam. Semakin gila. Dia mati, matinya tuh cara penghukuman Tuhan. Tuhan tuh saya pelajari ya. Kalau dibilang, kau tuh melakukan apa yang menyakiti hatiku, engkau akan mati. Tangan Tuhan gak pernah curahkan darah loh. Itu kematian bisa dari orang-orang yang sakit hati karena diperlakukan gak fair. Terjadi kematian. Aduh, saya belajar banyak loh. Cara Tuhan membalas kejahatan orang tuh kayak apa loh. Dan saya berikan hidup saya ke Tuhan. I don't want to judge people. God
Judgment belongs to God. Vengeance belongs to God. Nah, kemudian Ahab melakukan lebih gila. Dia kawin sama Isabel. Tidak saja dia menyembah dewa, pakai berhala-berhala, pakai kawin lagi sama dewinya berhala. Dia kerjanya apa? Dia memelihara 850 nabi palsu. Gila nggak tuh? Dan istrinya di 1 Raja-Raja 18 ayat 4, pembunuh nabi-nabi Tuhan. Nah, pegawai dari si Ahab namanya Obadya. Ini orang Israel yang murni, yang takut akan Tuhan. Dia lihat kan nabi Tuhan baru dibunuhin. Dia simpen loh 100 nabinya Tuhan. 50 di gua A, 50 lagi tempat lain. Dia kasih makan. Suatu hari Elia menambahkan diri. Obadya, kasih tahu sama si Ahab, aku mau ketemu. Aduh jangan dong. Aduh jangan dong. Nanti aku kasih tahu engkau di rapture lagi, engkau diangkat lagi. Jangan dong. Jadi si Elia tuh udah terkenal loh, bahwa ini adalah nabi Tuhan yang akan diangkat ke surga. Kalau sampai kau ketemu, bilang kamu akan mau ketemu Ahab, make sure kau ketemu ya. Elia nggak tahan, dia ketemu aja sama Ahab langsung. Ahab langsung maki-maki, gara-gara kamu nih, Israel nggak ada hujan nih, gara-gara kamu nih, perkataanmu kan, ayo, kamu nih mesti beresin ini. Elia berkata, gara-gara kamu, gara-gara keluarga-keluarga Baesa nih. Nah, kita mau belajar ya mengenai SS itu. Setelah itu, dia tantang 850 nabi palsu itu. Yuk, kita cek, Raja Ahab, rakyat Israel, kita mau tes mana yang adalah Tuhan yang benar. Dewamu atau Allah Israel. Waktuku udah mau habis nih ya. Allah Israel, dia kan bikin showdown kan. Dia coba cepetan yuk bikin korban. Kemudian berjam-jam sampai setengah hari, sampai pakai pedang mereka nore-nore, itu lebih dari kerokan tuh, sampai berdarah-darah. Tuhan datang mana yuk, Baal mana Asitoret ayo datang, nggak pernah datang. Diejek sama Elia, lagi tamasya tuh, lagi jalan-jalan. Kemudian Elia berkata, udah deh, sekarang giliranku. Kalau memang aku hamba Tuhan, kita akan lihat hari ini siapa Tuhan yang benar bagi Israel. Dia penuhin dengan korban, bikin gali parit, dia isi air 3 kali sampai basah semua. Api kan kalau ketemu air kan mati kan ya, karena ada pemadam kebakaran. Ini kita lihat, semua yang melawan hukum fisika dilakukan. Langsung dia berdoa, kalau memang aku nabinya Tuhan Allah Israel, tunjukkan padaku. Tuhan jawab dengan api loh. Bas, habis tuh korban, air pun kering semuanya. Langsung rakyat sujud menyembah. Tuhan, kau Tuhan Allah Israel. Pertobatan satu negara. I think ini COVID-19 adalah masa untuk pertobatan ini terjadi loh. Kemudian si Elia mengejar Ahab. Dan dia naik ke gunung. Itu tadi di Gunung Karmel showdownnya. Dia ngejar si Ahab. Dia kata, persiapkan dirimu. Karena aku sudah dengar derau hujan keras. Di bawah urapan. Bunyi hujan mau datang bisa kedengaran loh. Itu loh hasil kehidupan SS, solitude and silence. Nah, setelah itu si Elia ngejar si Ahab yang lagi mempersiapkan diri karena hujan mau akan datang. Dia pakai kuda kan, kuda Timur Tengah tuh. Elia dengan kekuatan Tuhan ngejar loh. Namun itu di pasal 9 ayat 18, pasal 18. Di pasal 19 dong. Utusan si Isabel datang. Gara-gara si Ahab bilang sama istrinya, kamu tahu nggak? 800 nabi palsu mati semua loh, dibantai si Elia. Marah si Isabel. Dia kirim utusan, dia sampaikan kepada Elia. Seperti nasibmu kemarin, seperti kamu bikin nasib nabi palsu itu, nabi-nabiku mati. Hari ini nasibmu sama. Waduh, dia stres, ketakutan. Dikatakan di pasal 19 ayat 1, 2, 3. Dia ketakutan setengah mati. Dia lari menyelamatkan diri. Kayak gak ada Tuhan gitu loh. Dia masuk wilayah Yehuda. Dia tinggalin bujangnya saking stresnya. Tapi dia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Anda tahu loh, padang gurun itu luas loh. Duduk di bawah sebuah pohon arar, kecapean. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah ini. Sekarang, ya Tuhan ambil nyawaku sebab aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada dia, ayo bangun, makan, ayo.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, ada kendi berisi air, dia makan minum, kemudian dia berbaring ketiduran lagi. Itu loh capeknya kayak gitu. Tetapi malaikat Tuhan datang kedua kali, ayo makan lagi, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangun dia makan, oleh makan itu dapat kekuatan. Dia langsung pergi perjalanan 40 hari 40 malam. Anda tahu gak kata karantina artinya 40 hari? Dan dia di karantina Tuhan. Oke, dia naik ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Dia pasti tahu ini Gunung Horeb karena tempat ketemunya dia dengan Allah di Gunung Horeb. Musa juga di Gunung Horeb. Ini sejarah nih gunung ini. Dan tiba-tiba datanglah dia masuk ke gua di tepi Gunung Horeb itu. Ada gua, dia di situ. Dan Tuhan bertanya, apa kerjaanmu di sini, hai Elia? Nah, kemudian ayat 11, Allah berkata, keluar dari gua ini, berdiri di atas gunung ini. Dan di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan di puncak gunung. Maka Tuhan akan lalu. Nah, disinilah solitude silent terjadi. Saya pelajari, kita semua ini orang yang sibuk melayani untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan di ladangnya Tuhan. Anda tahu nggak, jiwa kita itu kekeringan, urapan. Kering hadirat Tuhan. Karena kita nggak pernah berada bersama Tuhan. Solitude and silence is being with God. Nah, untuk ini saya menganjurkan Anda memiliki buku yang tadi saya perkenalkan. Oke. Dan juga, yang ini kita mesti sambung nih ya. Dan juga saya mau membagikan Anda buku dari Bill Johnson. Strengthen yourself in the Lord. Sama kayak waktu Daud kecapean pulang dari perang. Udah gitu istri anaknya hilang semua, harta hilang. Dalam kecapean, dia bukan nyerah, dia udah mau dilemparin batu, bukannya kepahitan, dia nggak ngurus kepahitannya, dia cari, dia menyendiri, dia ke tempat sunyi, dan dia menguatkan dirinya pada Tuhan. Solitude and silence memberikan rest di jiwamu, sehingga Anda mendapat clarity, dan juga mendapat kekuatan. Anda dipenuhi Roh Kudus lagi. Anda kan nggak bisa dipenuhi Roh Kudus setelah dibaptis Roh Kudus pertama kali dengan maunya Anda, penuh yang Tuhan, penuh, nggak bisa. Anda mesti tenang, Anda mesti restful untuk diisi Roh Kudus. Nah, saya mau undang Anda semua untuk menjadi generasi Isakar. Ciri-ciri hidupnya adalah solitude and silence. Nanti Senin dan Kamis saya mau bagikan lebih dalam lagi. Apa sih yang terjadi dengan si Elia? Dan pada waktu dia lagi kecapean dan ketakutan, depresi dan stres, dia nggak ditinggal sendirian loh. Benar-benar Allah menemui dia. Ngirim malaikatnya. Don't be afraid. Di masa pandemik ini, you are not alone. Saya kan nemenin Anda. Dan Anda kalau bikin pertanyaan dan kasih komentar ke saya, Anda nemenin saya juga. Apalagi kalau Anda kasih kesaksian. Dan bagaimana Anda menguatkan diri Anda. Apa yang Anda temui di masa ini. Bisa menguatkan saya juga. So Anda bisa kirim email ke corporate kami, kantor saya, maupun komen itu. It will strengthen everybody. Saya undang ya, be engaging dengan saya, oke? So saya mau terima kasih sekali, sabar ya, kan belum kelar. Bahwa ciri-cirinya tuh solitude dan silence itu dari Bani Isakar, generasi Isakar. You got to be still, give rest to your soul supaya dapat perspektif dan clarity in your thinking, rest in your body, and then you can hear suara Tuhan tuh hadir sebagai sepoi bahasa. Dan nanti Anda bisa dialog sama Tuhan. Tuhan akan tanya kok, apa kerjamu di sini? Itu sambungan untuk Senin. Dan ini buku, kalau Anda lakukan SS, identitasmu nggak bisa dicuri setan. Melalui ketakutan, depresi, stres, takut bisnis hancur, takut bangkrut, takut nama baikmu hilang, takut diketawain orang, takut miskin. You will not be experiencing that. Identitasmu sebagai anak Tuhan akan firm and steady. Oke, ini musim untuk solidify sebelum. Satu lagi, buku yang emas dari Chris Fullerton. Ini buku bagus banget nih, tim saya yang menganjurkan nih. Sampai saya juga ikut baca jadinya. Bagaimana menerima identitas yang diberikan Allah kepada Anda dan menyadari tujuan kejadianmu oleh Tuhan itu buat apa. You are destined to win. Ditakdirkan untuk menang. Kontak di live bookstore kami, kita siap melayani Anda. And can I pray for you? Supaya Anda bisa berhasil melakukan solitude and silence. Pegang Markus 6 ayat 31-32. Yesus mengundang muridnya
Yesus mengundang kita semuanya di musim ini. Kata saya doakan ya. Bapa, aku berdoa. Di tengah-tengah pikiran yang tegang, ketakutan akan masa depan, ekonomi yang gelisah, takut ketularan juga Tuhan. Aku berdoa umat-Mu semakin menguatkan diri di hadapan Tuhan. Memisahkan diri, membuat agenda rutin minimum 2 kali sehari. Untuk datang kepada Tuhan. Untuk mendengar Tuhan. Untuk diisi kembali dengan hadiratnya, dipenuhi Roh Kudus kembali. Supaya kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dan mendengar, melatih telinga, hati nurani kita. Mendengar suara angin sepoi-sepoi basah. Supaya seperti generasi Isakar tahu mesti ngapain, lakukan apa, bagaimana, dengan apa. Demikian Tuhan, di musim ini generasi Isakar dilahirkan, dibentuk, dilepaskan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dan jangan lupa kita ada berbelas kasihan dengan semua saudara-saudara kita yang sedang menderita, atau mungkin mereka ODP atau PDP. Yang di Amerika ngerti gak sih ODP, PDP itu? Okay? Orang-orang yang memang sudah positif, diduga positif atau sudah positif, oke, dan mesti dikarantina sendiri, isolasi sendiri. Loh, mereka butuh ditemani, makanya ada online ini. Dan juga dibutuhkan makanan sehat, buku-buku juga bagus untuk dikirim ke mereka untuk menemani mereka. Rekaman-rekaman khotbah MP3 yang tersedia, Anda bisa order dari kami. Juga doa-doa dan juga bisa dialog. Make sure pulsa mereka diisi terus ya, karena mereka terisolasi loh. Ada care lah, kita saling menabur. Okay? Yang terlebih lagi kita yang di rumah bersama-sama saudara yang terisolasi, kita pakai face shield. Ada alat untuk menutupi muka kita yang bisa dicuci. Okay? Pakai face mask. Karena kita tahu percikan bersin maupun batuk itu mikro milimeter ukurannya, bisa nembus loh. Makanya double pakai face shield akan nolong. Kita akan sediakan juga bagi para dokter, suster, supir ambulans, kamar jenazah, semuanya. Kita mau berkati mereka dengan ADP, hazmat, dia punya kostum. Oleh sebab itu saya undang Anda untuk bermitra bersama saya untuk ikut menabur keuangan supaya kita bisa menjadi saluran tangan Tuhan dari pelayanan saya di Yayasan Maria Magdalena Ministry. Thank you so much team untuk yang sudah kerjasama kolaborasi dengan saya hari ini. I'm proud of you, I'm thankful for you. Dan juga tuh kepada semua friends of Facebook ini, thank you so much. Terima kasih sudah engage, dan juga terima kasih untuk menyalami saya, dan juga semua yang dari Kencong, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB. Terima kasih untuk dari Australia, Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jakarta, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, and Madura. Oh, thank you so much. Okay? Banyuwangi, okay? I'm so proud of you. Saya tuh terima kasih banget ya. Anda juga nemenin saya loh dengan menulis komen ini. Shall we meet again? Di hari Senin jam 5 sore. Oke, dari Pastor Indri dan tim saya, kami mengucapkan terima kasih and be blessed melakukan SS.